Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan, terima kasih kehadirannya kepada Mas Bani Nasution sebagai sutradara, penulis, dan juga produser film yang mana salah satu filmnya hari ini akan kita diskusikan bersama. Dan juga tak lupa Prof. Lia sebagai inisiator dari Gus Durian Thailand, sekaligus Executive Director dari Sea Junction. Dan juga Mbak Ursula Twima dan Mbak Telia Munaf dari Kisahpedia. Terima kasih atas supportnya sehingga acara hari ini dapat berlangsung. Serta teman-teman penggerak Gus Durian dari berbagai kota dan negara. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat datang pada acara diskusi film sepanjang diskusi film Along the Way. Oke. Jadi saya mohon izin untuk membacakan rundown hari ini. Oh ya, sebelumnya hari ini kita akan kehadiran Ning Alisa Wahid selaku Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, namun beliau akan memohon izin akan terlambat sedikit. Nanti beliau akan bergabung sekitar 30 menit lagi. Oke, baik, saya akan membacakan rundown untuk sesi kedua diskusi film sore hari ini. Mungkin teman-teman sudah menonton ya, tadi link filmnya sudah dibuka oleh Kisahpedia mulai jam 2 dan mungkin ini akan berlanjut sampai jam 5. Akan dibuka linknya sampai jam 5. Begitu. Untuk rundownnya, hari ini kita akan memulai dengan opening dan juga ada short introductions dari moderator Prof. Lia. Akan dilanjutkan dengan pemaparan dari ketiga narasumber kita. Ya, ini dari Kisahpedia, kemudian dari Mas Bani Nasution, dan akan dilanjutkan oleh Ning Alisa Wahid. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama, tanya jawab, menaikkan jika ada teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada narasumber kita. Terima kasih, saya berikan waktunya kepada Prof. Lia. Terima kasih banyak atas perkenalan dari acara yang ini. Ini acara kedua yang Gus Durian adakan bersama dengan Kisahpedia, dan memang Gus Durian Thailand adalah salah satu chapter dari gerakan Gus Durian di seluruh Indonesia. Selain di Indonesia, gerakan Gus Durian juga ada beberapa chapter di luar negeri, termasuk di Thailand, dan memang saya salah satu pendiri, walaupun bukan orang Thai, tapi sudah cukup lama tinggal di Thailand, dan ada beberapa teman lain yang juga hadir di sini selain Kata dan Dewi, Farah, dan beberapa, saya pikir Ula pun dulu pernah juga terkait dengan Gus Durian. Jadi kita memang sekelompok orang yang menganut ide-ide dari Gus Dur, khususnya yang terkait dengan toleransi dan kemajukan dan penerimaan pada the other, dan banyak lagi ide Gus Dur yang kita memang merasa masih sangat relevan untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Gus Durian Thailand sangat senang bisa dapat kesempatan untuk kerjasama dengan Kisahpedia, dan memang Kisahpedia akan bicara untuk mencerita pada kita semua kenapa penting mengadakan diskusi semacam ini, dan juga kenapa penting agar film pendek yang dan panjang pun yang memang ada nilai-nilai toleransi lebih banyak muncul di YouTube. Mungkin untuk menjelaskan lebih lanjut, saya mengundang saja Mbak Ula, salah satu dari 3 pendiri Kisahpedia, akan bisa cerita lebih lanjut tentang kiprahnya Kisahpedia. Sesudah mendengar Ula, kita akan bicara dengan sutradara dari film pendek kali ini, dan habis itu mudah-mudahan Mbak Alisa akan sampai di ruang ini dan akan kasih komentar pada film yang kita nonton. Silakan, Mbak Ula. Oke. Terima kasih Ibu Lia, dan salam untuk semua teman-teman yang hadir di Film Talks kita sore hari ini.
Saya dari Kisahpedia. Terus terang senang sekali akhirnya kita bisa memutarkan film Bani Nasution ini, film Sepanjang Jalan Satu Arah di Kisahpedia, dan juga diadakan juga diskusi filmnya dengan teman-teman dari Gus Durian Thailand. Karena terus terang ini satu kesempatan juga di mana film ini bisa muncul dan kita bawa dalam diskusi gitu. Kisahpedia sendiri itu kita diinisiatifkan oleh saya dan bertiga dengan dua teman saya. Di sini ada Telia Munaf. Dia nanti akan menjelaskan sedikit bagaimana kita dari mulai bertemunya. Mungkin Telia bisa menjelaskan sedikit dulu, sekalian juga memperkenalkan bagaimana ini kita memulainya. Sebentar. Halo, selamat sore. Saya sebentar aja karena tempat saya berisik juga. Semoga suara saya jelas. Kisahpedia adalah inisiatif kita bertiga untuk menyuguhkan alternatif tontonan yang membawa positive vibes, dilatar belakangi oleh banyaknya kejadian yang mengganggu pikiran kita. Waktu itu yang kejadian ada seorang perempuan nembak-nembak di Mabes. Nah, nggak usah cerita panjang, pokoknya gara-gara kejadian-kejadian seperti itulah, lewat ngobrol-ngobrol kita bertiga terjadilah Kisahpedia. Kita nggak muluk-muluk, intinya hanya mau menyuguhkan tontonan yang membuka wawasan, memberi positif vibe, memberi alternatif dengan segala yang sekarang negatif-negatif di sekitar kita. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Dukung kita terus, tolong di-subscribe, tolong di-view, supaya kita bisa hadir terus menyuguhkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Teli. Demikian Kisahpedia itu memang inisiatif kita, jadi untuk menyebarkan energi positif itu lewat film-film pendek. Nah, untuk juga mengingatkan betapa pentingnya toleransi. Kemudian ini apa ini? Ada itu? Oke. Udah ya, jadi untuk mengingatkan betapa pentingnya ada toleransi dan menghargai perbedaan. Dan terus terang kami senang sekali ya film ini bisa diputar. Jadi Kisahpedia ini merasa bahwa kenapa film ini gitu. Karena kami melihat film dari Sepanjang Jalan Satu Arah ini, itu subjek di dalam film itu berhasil di-capture oleh pembuat filmnya. Dan kita merasa sangat dekat gitu. Kita bisa merasakan kedekatan dan lebih personal. Jadi ceritanya bisa personal. Kemudian cerita ini juga diambil juga dari angle yang menarik dan terjadi juga pada saat itu, pada masa-masa memang kita tahu ada masa pilkada kemudian terjadi di sana, dan bisa mengambil juga angle dari sang ibu. Kalau tadi kita sudah nonton filmnya, mengambil angle dari sang ibu itu dari kegundahannya. Jadi dia sendiri merasa berkeinginan gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol sama pembuat filmnya langsung. Tapi angle yang menarik kenapa juga Kisahpedia memilih film ini untuk bisa menjadi tontonan dan diskusi pada sore hari ini tuh, dia berhasil juga memperlihatkan bahwa penyelesaiannya di dalam satu relasi keluarga itu juga menarik gitu. Di situ tidak ada judgement seperti itu ya, tapi flow seperti hari-hari biasanya. Itu yang kita lihat di dalam film tersebut, dan itu mungkin kesan saya gitu. Mungkin nanti ada kesan lagi dari penonton atau audiens yang lain yang melihat dari sisi yang lain gitu. Nah, itu yang menarik, kenapa film ini perlu, atau ada film-film pendek yang memang perlu untuk didampingi dengan sebuah diskusi, supaya memang dari situasi yang ada lewat film pendek ini berhasil kita mendapatkan menjadi pemantik diskusi kita, sehingga film tersebut sebenarnya memperkaya juga
knowledge, informasi dan pemahaman kita terhadap film yang kita lihat. Jadi itu yang ingin kita lakukan juga sebenarnya terhadap film-film yang ada di dalam Kisahpedia, YouTube channel Kisahpedia, sebagai suatu pemantik diskusi. Makanya di situ ada film-film pendek gitu, yang temanya memang yang kita masukkan ke dalam situ adalah tema toleransi, kebinekaan dan keberagaman gitu. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Nah, itu yang memang dari Kisahpedia ya. Kemudian kenapa Kisahpedia memilih YouTube channel gitu? Jadi saat ini seperti memang kita lihat bahwa kecenderungannya semuanya didigitize gitu kan. Ada satu hasil riset dari teman juga yang mengadakan atau sedang membangun sebuah OTT digital, itu melihat bahwa di tahun 2030 itu jumlah pengguna internet atau yang bisa menggunakan internet itu sampai hampir di 200 juta ke atas gitu. Itu dari usia 5 sampai 64 tahun. Jadi memang potensi itu ada. Jadi menayangkan satu tayangan-tayangan televisi, video itu lewat jalur internet gitu. Dan bentuknya nanti akan bermacam-macam. Itu yang kita sebut, kita suka dengar OTT gitu, over the internet itu. Nah, kita sering sebut, kita dengar OTT, sehingga kita banyak macamnya ya OTT di situ. Kalau ada yang lain mungkin kita tahu ada Netflix, ada yang berbayar, ada Netflix, ada Amazon, ada Walt Disney atau Viu, atau di Jakarta kan ada Mola, di sini ada True, seperti itu. Itu yang berbayar dengan istilahnya VOD lah, begitu mereka menonton mereka berbayar. Nah, YouTube ini dibayarnya oleh iklan. Jadi untuk si viewer, si audience itu mereka nggak bayar. Paling mereka bermodalkan mobile data, pasti ada tetap yang dibayarkan, tapi mobile data. Nah, dari situ kita pikir bahwa kita pilih YouTube deh gitu. Karena apa? Karena kami menginginkan message yang kami sampaikan itu benar-benar sampai pada banyak sekali masyarakat, teman-teman di Indonesia gitu. Mereka dimungkinkan untuk menonton film-film yang ada di platform Kisahpedia. Nah, dari situ juga kita melihat bahwa film-film itu yang ada di Kisahpedia itu berbeda ya dari vlog atau konten-konten yang ada di YouTube. Di YouTube banyak sekali, jutaan mungkin ya, banyak sekali konten. Nah, kita inginkan satu engage gitu, yang bisa engage dengan audience, bisa yang penonton itu bisa melihat bagaimana yang film-film pendek itu bisa menggambarkan situasi yang terjadi, atau mereka bisa melihat sesuatu yang memang difilmkan di situ dan kemudian kita dampingi dengan satu diskusi, atau mereka bisa juga melakukannya lewat komen di situ sehingga kita bisa menjawabnya. Jadi tidak terlepas begitu saja. Demikian. Dan itu yang kita lakukan terhadap film pendek ya, atau film atau tayangan-tayangan yang ada di dalam YouTube. Dan sebenarnya kami pun juga berpikir bahwa kami ingin memberi juga ruang untuk para filmmaker. Memang mungkin mereka setelah mereka membuat film, mereka bisa mengirimkannya ke festival-festival. Karena memang di tempat festival juga itu kan kita membentuk semacam network gitu ya pada saat festival. Nah, network itu mungkin yang sekarang sebenarnya terjadi juga dengan Bani, dengan film Bani, dan mungkin dengan beberapa yang kemarin juga dengan film kita yang tayang pertama kemarin, itu kita dipertemukan lewat festival gitu, festival film. Kalau di Bani itu saya sempat melihatnya itu di
International Short Film Festival Mini Kino itu di Bali, mereka selalu menyelenggarakannya setiap tahun. Dan dengan adanya festival, memang itu terbuka network untuk para filmmaker, kemudian menjadi ruang mereka bisa screening film tersebut gitu, dan menjadi kita dengan network itu bisa saling melihat barometer situasi film di setiap negara. Itu diwakilkan oleh film-film yang ada di festival tersebut. Misalnya seperti di Mini Kino juga kan mereka punya satu program namanya Indonesia Raja, itu bisa melihat film-film dari seluruh Indonesia yang mereka ada programmernya di sana untuk melihat Indonesia Raja Jogja seperti apa sih, film Indonesia Raja Bali film seperti apa sih gitu, atau film Indonesia Raja Jakarta itu seperti apa. Jadi memang itu network ya istilahnya. Nah, kami dipertemukan nih dengan Bani sehingga Kisahpedia merasa bahwa kita berharap bahwa platform Kisahpedia itu menjadi ruang screening atau ruang untuk para filmmaker, istilahnya mereka naruh lah filmnya itu, memutarkan film-filmnya di Kisahpedia. Tentunya semua film yang ada di Kisahpedia itu sudah dengan izin, jadi tanpa masalah, sudah harus dengan izin produsernya atau pembuat yang langsung pembuat filmnya, produsernya, atau organisasi yang terkait di dalam film itu. Jadi memang semua film yang ada di Kisahpedia sudah harus dengan izin, seperti itu. Nah, film-filmnya nanti bisa dilihat di dalam YouTube channel. Demikian mungkin sekilas dari Kisahpedia, Ibu Lia dan teman-teman yang lain. Paula, dan memang ini satu inisiatif yang sangat berharga, dan terima kasih sekali lagi atas kerjasama dengan Gus Dur ya. Yang menarik memang dari film ini, saya baru lihat dua ya, yang kemarin sama yang minggu yang lalu sama yang sekarang ini, selalu ada topik-topik yang mungkin bisa dianggap sensitif dalam masyarakat Indonesia maupun di tempat lain, tapi sutradara berhasil untuk mempertontonkan dengan sangat sensitif, maksudnya sangat hati-hati, tapi juga pesannya cukup jelas. Yang minggu kemarin memang tentang masalah tabu terhadap menstruasi, yang sering orang malu untuk bicarakan menstruasi, walaupun satu hal yang sangat alami, dan dalam film dipermainkan anak-anak kecil, dipertunjukkan juga pentingnya untuk pendidikan kespro dan seksual pada anak yang masih seumur mungkin 10 tahun atau lebih kecil lagi, dan pentingnya agar perempuan sendiri mengetahui tubuhnya. Nah, hari ini topiknya juga sangat menarik karena memang muncul dalam pemilihan-pemilihan yang terjadi di Indonesia, pemilu-pemilu dan lain-lain, yaitu bagaimana agama dipakai untuk menang dalam pemilihan daerah maupun untuk pemilihan presiden. Nah, ini kita akan mendengar sekarang dari sutradara sendiri kenapa dia pilih topik yang seperti ini dan apa yang dia mau ceritakan dengan film. Silakan Mas Bani, saya sudah diintroduksikan tadi, tapi bisa ditambah bahwa memang sudah menang beberapa festival atau diakui sebagai film yang berprestasi, dan mungkin Anda bisa cerita pada kita semua lebih banyak tentang film Anda dan tujuan dari film itu. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Rosalia. Okay. Selamat sore juga buat Mbak Ula sama tadi Mbak Teli ya. Dan juga selamat sore kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting ini dan juga yang menonton. Pertama-tama, terima kasih sudah menonton film Sepanjang Jalan Satu Arah, karena ini film sudah lama saya buat, jadi tahun 2016, sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu. Dan
Saya senang karena film ini umurnya panjang, sampai sekarang masih diputar dan dibicarakan. Itu satu hal yang membahagiakan atau membanggakan saya dalam berproses membuat film. Mungkin perkenalan dulu, saya Pati Nasution, saya tinggal sekarang di Jogja. Dulu waktu membuat film itu saya tinggalnya di Solo bersama keluarga saya. Dan waktu membuat film itu memang diinspirasi atau dipicu dari persoalan pemilu di waktu itu, pemilu daerah, pemilu kota gitu, pemilihan wali kota di kota Solo tahun 2015. Jadi film itu dibuat 1 tahun setelah pemilunya gitu. Dan ya mungkin seperti pembuat film yang lain, saya mencoba menitipkan nasib karya saya ini ke festival gitu untuk bertemu dan berjejaring dengan banyak orang. Ya terima kasih sudah diingatkan oleh Mbak Ula tadi bahwa akhirnya nasib film ini mempertemukan kita semua dalam forum ini, dan memang ini yang salah satu tujuan saya membuat film ini, yaitu ingin bercerita dan mendengar perspektif banyak orang gitu atas karya ini gitu. Dan mungkin kalau latar belakangnya, film ini memang film yang personal bagi saya, sangat-sangat personal gitu. Jadi ketika Q&A pun saya agak nervous atau agak emosional gitu, karena memang ya proses pembuatannya memang menguras emosi gitu. Lebih banyak menguras emosi daripada menguras dana gitu. Jadi hal itu selalu saya alami ketika Q&A gitu, emosional gitu. Dan saya merasa beruntung karena selama 5 tahun ini memang sudah film ini berkunjung ke banyak tempat gitu, dan saya mendengar komentar dan tanggapan juga dari banyak orang dari beragam latar belakang kayak gitu. Dan itu pun juga yang saya bawa ke rumah gitu untuk saya bicarakan ke ibu saya, ke almarhum bapak saya gitu, dan juga ke kakak saya gitu. Dan itu menjadi obrolan-obrolan keluarga kami sampai sekarang. Bahkan kemarin waktu film ini mau didiskusikan di sini, dan juga saya merasa terhormat karena ada Ibu Alisa Wahid yang juga ada di sini gitu. Dan saya sharekan ke grup keluarga saya dan mendapat masukan yang menyenangkan lah gitu dari pihak keluarga kayak gitu. Dan ya mungkin segitu dulu Mbak Ula atau Bu Rosalia. Mungkin nanti saya kalau ada pertanyaan bisa saya jawab gitu. Terima kasih banyak. Ini jadinya memang bahwa film kita menarik untuk diganggu, itu satu tanda keberhasilan. Iya. Terus terang ini juga baru ya, Bu, betul. Bukan pertama kali, kita sudah beberapa kali acara tentang Myanmar juga terjadi seperti ini. Tapi oke, Bom sekarang akan lebih hati-hati. Maaf, saya harus Myanmar, betul. Jadi kecuali pembicara tidak akan bisa terlihat di chat maupun di video, tidak akan bisa kecuali kita buka itu, jadi kita blok dulu ya. Oke. Ini dengan sekarang kita sangat senang bahwa sudah ada Mbak Alisa. Terima kasih banyak sudah muncul di sini, walaupun saya belum lihat ya di mana, apakah dia hilang ya. Oh ini ada. Saya khawatir tadi dengan yang belum yang tadi itu ya hilang. Tapi nggak, pasti tidak takut sama orang seperti itu. Jadi silakan Mbak Lisa. Saya pikir Mbak Lisa tidak perlu diperkenalkan. Dia orangnya sangat terkenal. Saya kenal dia. Kenal di rumah saya dan di rumah Bu Lia.
Saya kenal dia mungkin 30 tahun sudah ya, waktu dia aktivis tentang HIV AIDS. Saya ingat masa mungkin dia yang pertama dari keluarga Ciganjur yang saya kenal, dan habis itu memang ada kesempatan untuk kenal anggota-anggota yang lain yang sangat saya hormati. Memang seluruh keluarga selalu berjuang nilai-nilai yang sangat positif, dan itu apakah kesehatan reproduksi, hak perempuan maupun pluralisme. Dan ini teman kita Lisa memang yang mendirikan bersama keluarga dan teman-teman Gus Durian, dan kita sangat bangga bisa berkembang di sana. Jadi silakan Mbak Lisa, terima kasih. Saya tahu Anda sibuk sekali, jadi sangat terima kasih bisa hadir di sini. Silakan komentar tentang film. Mau share screen? Sebentar Bu, ini apa namanya? Ini kayaknya ada yang masuk ngaco ya. Mau masuk ke Anda? Oh, maksudnya dia Lisa ya tadi. Ini dia apa? Chat pribadi. Sepertinya saya remove aja ya. Ya, saya remove. Namanya coba. Pepa Gamil, tapi udah saya remove Bu. Kelihatannya emang ini bocor ya ininya. Ya beginilah. Tapi kita masih untung ya karena ini bukan acara kementerian atau lembaga, karena saya pernah rapat sama menteri terus ada yang masuk seperti itu. Serem banget. Begitu. Waktu kemarin di Si Junction ada yang sudah mau buka pakaian, sudah lebih. Oh, ini kelihatan. Itu yang acara lain dan langsung di blok, dan ada yang bisa ganti nama, jadi ambil nama dari peserta untuk masuk. Jadi memang macam-macam. Tapi oke, semoga sekarang sudah di blok. Ya, silakan. Ya, oke Bu Lia dan teman-teman sekalian, Mas Bani dan Mbak Ula, terutama Mas Bani saya senang banget nonton filmnya ya, karena filmnya berani banget. Filmnya berani banget itu gitu. Sesuatu yang itu membutuhkan keberanian ekstra ya untuk bisa memproduksi dengan sangat frontal begitu, sampai ayat-ayatnya segala macam kan itu dimunculkan begitu. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Tadi saya barusan menulis di grup Gus Durian, grup komunitas Gus Durian di berbagai tempat, kayaknya perlu untuk menggunakan film ini sebagai bahan diskusi. Saya itu tadi langsung kepikiran banyak sekali diskusi yang bisa dilakukan Mas Bani terkait dengan filmnya Mas Bani. Jadi selama ini saya kesana kemari gitu ya. Saya kesana kemari itu membicarakan tentang eksklusivisme beragama dan ekstremisme beragama begitu. Kita memang punya tantangan besar kan di situ gitu. Tapi selama ini memang kekurangan media untuk bisa mengantarkan diskusinya gitu. Jadi misalnya malam hari ini ya, saya ini sekarang sedang berada di Makassar. Sedang akan nanti malam setelah ini akan melakukan focus group discussion, tapi skala besar gitu dengan stakeholders, pemangku kepentingan untuk urusan toleransi di Sulawesi Selatan. Begitu. Jadi ada dari kepolisian setempat, ada dari Pemkapnya, ada para tokoh agama dan lain-lain begitu. Nah, untuk bisa mengantarkan diskusi itu sebetulnya kita membutuhkan bahan-bahan gitu ya. Dan selama ini bahannya itu terbatas. Kenapa? Karena materinya kan memang sangat sensitif. Saya sih juga nggak berani nih kalau bawa filmnya Mas Bani yang ini untuk mengantar diskusi malam hari ini. Saya pasti nggak berani karena ini tokoh-tokoh agama gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang bergerak di isu ini,
untuk memperdalam dengan teman-teman apa namanya muda gitu, teman-teman Gus Durian, itu saya sangat yakin bahwa filmnya Mas Bani sangat bisa untuk membuka diskusi pada berbagai aspek dari apa namanya religious exclusivism dan religious extremism gitu. Itu ekstremisme beragama dan eksklusivisme beragama. Karena itu kan ada bedanya ya. Bu Lia, saya boleh sharing, masalahnya gini Bu Lia, saya kan di hotel nih. Jadi kalau saya sharing apa namanya dokumen itu nggak berapa lama saya pasti harus mematikan video karena nanti pasti suara saya merebet gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman udah tahu bahwa saya ada orangnya gitu, bukan makhluk halus. Cantik lagi ya, silakan. Aduh, boleh ya. Nah, tapi saya minta izin sama hostnya untuk dijadikan untuk. Okay. Bom, please let host supaya bisa share screen. Gitu. Okay. Nah, jadi apa yang dipotret itu kan filmnya sebetulnya ya hanya 16 menit ya, 15 menitan kan itu ya. Tapi dia kayak packed with issues gitu. Jadi itu kan ada isu pilkadanya, ada isu politik, lalu kemudian ada isu eksklusivisme beragamanya, ada isu diskriminasinya, begitu ya, intoleransinya, begitu, ada isu relasi, tentu relasi orang tua dengan anak, tetapi juga salah satu yang sangat kental di situ adalah bahwa generasi sang ibu itu adalah generasi yang paling rentan. Anak saya sekarang dia kelas 3 SMA, sekarang dia kelas 2 SMA, waktu Pilpres tahun lalu dia membuat penelitian. Dia membuat penelitian tentang sejauh mana milenial itu percaya pada informasi yang beredar di sekitar mereka, begitu. Jadi dia menggali data dari anak-anak muda, gitu, anak-anak SMA dan SMP, ditanya tentang ini apakah mereka kalau menerima informasi tentang pilpres, gitu, tentang presiden, pemilihan presiden, begitu, mereka akan langsung percaya. Nah, ternyata hasil penelitiannya terhadap 200 orang gitu ya, responden itu, ternyata hasilnya adalah kalau milenial tuh nggak langsung percaya. Milenial itu tidak langsung percaya. Tapi ternyata yang orang-orang tua nih, yang seangkatan saya dengan Bu Lia, itu yang gampang percaya begitu. Nah, itu tadi terbukti gitu dengan filmnya Mas Bani gitu, ketika di situ ibu jadi mudah sekali gitu indoktrinasi gitu ya, dalam tanda kutip, dengan nilai-nilai yang, atau lebih tepatnya penafsiran atas ayat-ayat kitab suci begitu. Ini selaras dengan beberapa penelitian bahwa generasi digital dinosaurs ini, dinosaurus digital, yang digital migran ya, para migran digital itu memang kemudian lebih mudah percaya kepada misinformasi, disinformasi. Lalu kemudian yang kedua, karena dia lebih komunal gitu, kehidupannya tadi itu digambarkan kumpulan pengajian seperti itu. Jadi memang ketika ada yang masuk dan melakukan gerakan secara sistematis, itu kemudian jadi berkembangnya cepat sekali begitu. Kenapa? Karena memanfaatkan betul udah ini saya bisa screen sharing ya. Silakan. Memanfaatkan betul karakteristik umat beragama begitu. Nah, ini yang sering saya pakai begitu ya. Jadi
tadi kan digambarkan soal pemilihan kepala daerah tuh, gitu. Dan pemilihan kepala daerahnya itu kemudian direspons dengan pendekatan yang sangat agamis begitu. Dan ini menjadi tantangan kita karena ini sebetulnya agama itu punya karakter komunal, sementara demokrasi itu basisnya hak individu begitu. Jadi ketika kita bicara pada level di situ tadi Mas Bani digambarkan sangat sekuler dalam tanda kutip begitu, yang nggak mau menggunakan ajaran agama untuk memilih pemimpin daerah, itu kemudian bertabrakan dengan karakter komunal agama yang mendahulukan kepentingan kelompok agama dibandingkan dengan kepentingan individu gitu. Nah ini nggak usahlah ada orang jahat gitu ya, maksudnya nggak usah ada orang jahat. Ini saja memang sudah pasti menimbulkan tantangan begitu. Nah, apalagi kemudian ketika ada kelompok-kelompok yang menggunakan sentimen agama menjadi bahan perebutan kekuasaan. Yang tadi digambarkan oleh Mas Bani itu ketika ibu menerima telepon dari organizer itu gitu ya, atau fixer atau apapun namanya, saya nggak tahu tuh, soal orderan berapa orang yang bersedia untuk mencoblos dengan pertimbangan dengan menggunakan sentimen agama tersebut begitu, dan sudah terlampaui betapa mudahnya untuk menjadikan sentimen agama menjadi bahan perebutan kekuasaan begitu. Dan yang terakhir ini harmoni sosial versus hak konstitusi, itu tadi yang sebetulnya muncul tidak terlalu kuat, tetapi muncul di demo tadi tuh gitu. Waktu menggambarkan demo itu memang tidak sampai ke ini ya, ke bagaimana sikap pemerintah daerahnya atau sikap aparat penegak hukumnya, aparat keamanannya, karena kalau harmoni sosial versus hak konstitusi ini biasanya terkait dengan mayoritarianisme. Mayoritarianisme itu ketika orang merasa bagian dari mayoritas, kemudian dia memaksakan kehendak mayoritas kepada dalam sebuah situasi, dan akibatnya atas nama harmoni sosial akhirnya hak konstitusi itu harus dikesampingkan demi menjaga kerukunan gitu. Itu yang harmoni sosial versus hak konstitusi begitu. Nah, tadi Mas Bani menunjukkan dengan jelas ini bahwa memang kalau kita bicara ekstremisme atau terorisme itu orangnya memang sedikit gitu ya. Dan kalau kita bicara ekstremisme tanpa kekerasan itu kan kalau ekstremisme dengan kekerasan mudah dibayangkan, itu adalah aksi terorisme, kemudian aksi teror yang betul-betul sudah menggunakan fisik begitu ya, seperti persekusi. Waktu setelah Pilkada DKI Jakarta kita tahu ada kasus-kasus persekusi banyak sekali di seluruh Indonesia, hampir 200 orang-orang yang berkomentar agak frontal begitu, itu bisa didatengin ke rumahnya oleh kelompok-kelompok ekstrim begitu. Nah, itu kan ekstremisme dengan kekerasan ya. Tapi jumlahnya kan tidak banyak kalau di Indonesia. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini meningkat, tapi tidak terlalu besar dibandingkan, tidak signifikan lah dibandingkan dengan jumlah orang di Indonesia. Tetapi perubahan nilai yang terjadi di mainstream publik itu kan benar-benar terasa gitu. Dan tadi ditunjukkan menguatnya eksklusivisme, tadi ditunjukkan eksklusivisme itu kan begini, eksklusivisme itu ini
teori dari Profesor Syafi'i Anwar ya, yang beliau mengatakan bahwa di Indonesia ini sekarang terjadi praktek beragama yang ada dua yang sama-sama kuat gitu. Yang pertama, praktek beragama yang substantif inklusif. Yang kedua, praktek beragama yang eksklusif legal formalistik. Kalau yang substantif inklusif, saya langsung ambil contoh aja. Itu ajarannya Kiai Haji Ahmad Siddiq yang mengatakan bahwa kalau umat Islam di Indonesia itu ingin menegakkan Islam sebagai rahmat untuk semesta, maka dia harus menegakkan 3 persaudaraan secara bersama-sama. 1, persaudaraan sesama orang Islam, ukhuwah Islamiyah. Mau dia ada dimanapun di Indonesia ini dan di dunia ini, selama dia orang Islam, dia saudara kita. Gitu. Itu ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini ya persaudaraan sesama warga bangsa, apapun latar belakangnya. Gitu. Mau dia agamanya apa, latar belakang sukunya apa, status sosialnya apa. Selama dia warga bangsa Indonesia, kita terikat satu persaudaraan kebangsaan. Begitu. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan gitu, solidaritas kemanusiaan. Selama dia manusia bukan jin gitu, ya kita bersaudara begitu. Nah, itu kan ada ruangnya masing-masing gitu. Kiai Ahmad Siddiq mengatakan bahwa ya orang yang berbeda agama dengan kita, dia itu tetap diciptakan oleh Tuhan yang kita sembah loh gitu. Jadi pasti ada ruang pertemuan nih untuk kita dan mereka begitu. Nah, untuk kita dan mereka ini dicontohkan dengan sangat jelas di dalam kitab suci dan dari tuntunan pada praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW gitu. Sehingga ini praktek beragama yang substantif, meyakini ajaran agama, tapi dia juga inklusif gitu. Justru karena dia meyakini ajaran agama, maka dia kemudian menginclude orang lain begitu. Tetapi di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya itu sebetulnya ada praktek beragama yang eksklusif, legal, formalistik. Nah, yang eksklusif itu yang meyakini kebenaran agamanya, tapi lalu kemudian memaknainya sebagai kalau begitu nggak boleh dekat-dekat sama kelompok yang berbeda, nanti kita bisa tergerus atau kita bisa ternodai, kita nggak bisa mempertahankan kemurnian ajaran agama kita. Nah, itu yang eksklusif, mengeksklud pihak lain dan punya kecenderungan untuk memformalisasikan dan melegalisasikan aturan-aturan agama karena meyakini bahwa hanya dengan cara itu dia bisa hidup dalam lingkungan yang 100% sesuai dengan ajaran agamanya begitu. Nah, ini sebetulnya kalau Mas Bani tadi kan potretnya ya Islam gitu ya, dalam konteks Islam. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, sebetulnya tantangannya bukan hanya umat Islam kan gitu. Tantangannya itu ya di berbagai kota ada gitu, di berbagai penjuru Indonesia nih ada. Dan ini yang sebelah kiri atas ini adalah spanduk dari desa Tumaluntung di Minahasa Utara. Ini warga desa menolak pendirian masjid atau musola karena 95% warganya itu non-muslim. Begitu. Nah, menariknya, ini waktu itu Bupati tidak memberikan izin untuk pendirian musola karena ditolak oleh warga mayoritas. Minggu depannya di Karimun itu gereja Katolik yang umurnya sudah hampir 100 tahun karena didirikan tahun 1928 itu didemo atas nama umat Islam. Begitu. Nah, Bupati Karimun itu kemudian punya kecenderungan untuk menuruti si pendemo yang atas nama Islam ini. Gitu. Lalu meminta panitia gereja itu untuk satu patung Bunda Maria diambil, terus kemudian macam-macam sampai IMB-nya sempat mau dibekukan dan lain-lain begitu. Itu 2 kabupaten di saat yang sama, ya hanya beda 1 minggu, menghadapi situasi yang mirip begitu ya, tapi bedanya adalah pelakunya dan korbannya. Yang sama apa? Yang sama-sama menggunakan sentimen mayoritas minoritas.
gitu. Jadi kita juga melihat bahwa ini memang kecenderungan yang muncul dari berbagai kelompok, berbagai latar belakang begitu. Tidak selalu agama ya, tidak selalu agama, bisa juga ideologis begitu. Hanya kalau di Indonesia yang lebih kuat adalah agama. Kenapa? Karena memang ada tren tadi itu, perkembangan kelompok yang mengharapkan sistem itu dipengaruhi oleh ajaran agama yang terbesar di situ gitu. Misalnya contohnya ini yang di sebelah kanan atas ini. Ini demo terhadap Masjid Andai di Papua. Nah, ini ada satu spanduk di sini, Papua Tanah Injili begitu. Sementara ini adalah di Sika ini. Ini warga Magepanda ini mayoritasnya agamanya Katolik. Lalu kemudian mereka tuh mendatangi DPRD Sika. Jadi menggunakan jalur demokrasi ya ini ya. Menggunakan kanal demokrasi untuk menolak pendirian pondok pesantren, dan ini pondok pesantren NU yang ditolak. Alasannya karena kami warga Katolik di desa Magepanda ini sudah damai. Nanti kalau ada pondok pesantren, nanti pasti ada masjid. Kalau ada masjid, nanti ada toa. Nanti terus kalau kami protes, kami yang akan dianggap penista agama lalu dimasukkan penjara begitu. Nah, sentimen-sentimen ini, sikap-sikap eksklusivisme beragama seperti ini menjadi tantangan kita bersama. Jadi bagi saya film Mas Bani tadi itu benar-benar pintu gerbang tuh untuk membuka pembicaraan tentang ini, itu menarik sekali. Mas Bani, saya boleh minta izin ya untuk filmnya dipakai teman-teman Gus Durian untuk diskusi di mana-mana, boleh nggak? Sudah dibuka belum itu mikrofon? Mungkin bisa di. Bom, can you open Bani? I don't know, maybe bisa. Oh ya, oke. Bisa. Ini suaranya udah keluar. Boleh Mbak Alisa, tapi ya dengan namanya, dengan pemberitahuan dan tentu. Ya inilah berkabar lewat email dulu lah untuk mungkin membuat pemutaran seperti ini atau diskusi seperti ini yang mungkin bisa saya dampingi atau seperti apa gitu sih. Oke Mas. Mungkin memang film ini dari dulu tuh sempat awal-awal pandemi sempat kepikiran untuk membuka luas di YouTube misalnya kayak gitu, tapi memang kemudian tidak kami ambil cara-cara seperti itu. Juga setelah ngobrol sama ibu saya kayak gitu kan, memang lebih baik dan lebih proper ketika ada yang mau memutar ya kita membuat pemutaran yang terbatas dengan obrolan-obrolan yang lebih terarah daripada sekedar melempar di sosial media, tapi kemudian komentar-komentarnya tidak menyenangkan seperti itu. Iya, saya juga tadi itu yang sangat terpikir dari saya gitu. Makanya saya tadi mengapresiasi betul keberanian Mas Bani dan Ibu gitu ya. Karena wow gitu. Ini kalau tidak hati-hati itu memang sangat beresiko begitu. Sebenarnya kalau ibu saya itu sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang bagus dari film ini gitu. Itu masih menjadi misteri bagi ibu saya. Saya sudah berusaha menjelaskan panjang lebar, tapi ternyata masih bingung beliau. Ya nggak apa-apa, generasinya berbeda ya. Generasinya berbeda, jadi nggak apa-apa. Yang penting salam untuk ibu. Mohon disampaikan bahwa kalau saya secara pribadi merasa berhutang budi gitu, karena apa yang ditunjukkan di dalam film itu sangat membantu perjuangan, Mas. Gitu. Buat kita yang selama ini concern betul urusan ini gitu, film tersebut dan apa yang ditunjukkan oleh ibu itu benar-benar bisa menjadi bahan begitu. Kayak misalnya begini,
eh, membicarakan tentang apa dalam bahasa saya itu namanya ladder of inference, bukan bahasa saya, bahasa para pakar ya. Ladder of inference untuk memahami narasi. Bagaimana indoktrinasi itu dilakukan dengan pembangunan narasi. Itu kan kita semua tahu ya bahwa pasti indoktrinasi itu pakai narasi gitu. Tapi yang dibuat oleh Mas Bani dalam film itu menunjukkannya konkret banget gitu, real gitu. Bagaimana narasi itu demikian kuat. Misalnya tadi, kalau kamu nggak milih, kamu itu keluar dari barisan loh, gitu. Nah, itu sangat sesuai dengan grand naratif yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang memfokuskan pada kemurnian agama. Gitu. Narasi kemurnian agama itu kan yang kemudian menjadi narasi dasar nih. Narasi dasar ini dipakai dalam konteks-konteks sesuai kebutuhan. Jadi kalau lagi pilkada ya dipakai dalam konteks pilkada. Kalau terhadap pembangunan rumah ibadah ya nanti akan dipakainya ke situ gitu. Tapi narasi besarnya itu ada. Narasi besarnya adalah ini semua kelompok agama punya ya. Semua kelompok agama punya. Hanya kalau di Indonesia tentu yang dominan yang Muslim ya, yang seperti ada di dalam film gitu. Itu narasinya begini. Islam itu hanya satu. Tidak ada itu Islam Indonesia, Islam berkemajuan, Islam Nusantara, itu nggak ada. Islam hanya satu. Gitu. Satu itu harus yang murni. Kalau nggak murni, berarti Islamnya mengada-ngada. Itu sudah ternodai itu kemurnian Islam. Begitu. Makanya digunakan serangan soal bid'ah, ajarannya, misalnya ini ya, ajarannya NU tuh nggak ada dalam kitab suci, nggak ada dalam sirah Nabi gitu. Itu tuh untuk menunjukkan ketidakmurnian. Nah, dari ketidakmurnian itu, kalau nggak murni itu berarti ngikutin siapa gitu. Itu pasti ngikutin orang-orang kafir. Nah, itu nanti menunjukkan kenapa di Indonesia istilah kafir itu sangat dipelihara. Terus diperkuat. Ya, karena kepentingannya untuk ini. Untuk masuk ke dalam narasi besar, begitu. Nah, kalau orang kafir itu kan kitab suci sudah menunjukkan tadi ayat yang dibaca oleh Ibu, gitu, bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu mereka bersekutu untuk menghancurkan, dan kalau kamu mengikuti mereka, kamu bagian dari mereka, begitu. Itu kan kemudian ujungnya gini, jadi kalau kamu tuh berislamnya tidak murni, kamu itu bagian dari Yahudi dan Nasrani gitu. Ininya kerangka besarnya itu kan begitu gitu. Nah, di Myanmar itu berbeda. Di Myanmar kemudian yang dipakai sentimennya adalah sentimen Buddhism ya. Kok sentimen Buddhism? Apa namanya? Jadi kalau kamu jangan belanja di tempat orang Islam, karena kalau kamu belanja di tempat tokonya orang Islam, kamu akan ngasih untung sama dia, dan keuntungan itu akan dijadikan Islamic Center, akan melakukan Islamisasi. Dan ada teman saya, anggota Komnas HAM di Myanmar, dia bilang begini, beberapa tahun yang lalu, dia tunjukin tuh foto-foto gitu ya, soal desa yang ada tulisannya orang Islam nggak boleh masuk dan lain-lain gitu. Tapi dia tunjukin ada selebaran yang seperti itu. Terus dia bilang gini, Alisa, tahu nggak kalau di Myanmar itu ya kelompok-kelompok garis kerasnya itu ngomongnya begini, jangan sampai kejadian kayak di Indonesia itu, gitu. Orang Buddha di Myanmar harus melindungi Buddha di Myanmar. Kalau enggak, nanti seperti di Indonesia, dulu tuh ratusan tahun yang lalu, itu mayoritasnya Buddha, tapi sekarang tuh hanya 0,1%. Gitu. Nah, sentimen itu selalu ada, pasti gitu ya. Tinggal tergantung sekali lagi mayoritas minoritasnya. Sementara di Indonesia tentu yang kemudian keluar mayoritasnya itu adalah umat Islam, walaupun ya seperti kayak tadi contoh-contoh yang saya tunjukkan di berbagai tempat ya mayoritarianisme itu akan menemukan konteksnya pada siapa kelompok mayoritasnya, siapa kelompok minoritasnya gitu. Jadi saya benar-benar
uh, terkesan ya dengan filmnya Mas Bani itu karena dalam waktu sekian menit bisa menunjukkan banyak sekali fasetnya gitu atau aspek di dalam ini nih, proses ini nih. Dari eksklusivisme sampai ke violent extremism yang tadi sempat dimunculkan sedikit, bukan violent extremism-nya sih, tapi narasinya ya. Narasi violent extremism yang waktu demo, yang kalau untuk kalau untuk apa tuh kalimatnya, untuk menegakkan melindungi agama atau apa, itu harus hancurkan mereka, ya hancurkanlah ya Allah gitu kan. Itu kan sebetulnya udah ekstrim sekali. Mau menghancurkan pemerintah, mau menghancurkan bangsa, mau menghancurkan ini. Nah, itu 16 menit, tapi ini semua kena nih. Itu semua proses value formation ini Pak guru saya ini, mentor saya Pak Patrice Broder, nanti saya kasih tahu gitu, karena dia memang terjadi sehari-hari Mbak di kampung saya. Betul, makanya kita ngelihat perubahan masyarakatnya itu benar-benar real gitu ya, nyata ya, apalagi kalau yang tinggalnya di kampung seperti Mas Bani gitu, itu pasti merasakan banget deh perubahannya berapa puluh tahun lalu dengan sekarang, ya kan? Iya. Gitu. Nah, masalahnya sekarang ya kita sedang berkompetisi gitu. Gimana caranya nih supaya kita bisa memperkuat lagi yang ini sambil mulai mempengaruhi yang di sini supaya mereka kemudian juga lebih substantif, lebih inklusif begitu. Itulah yang tools-tools yang seperti dibuat oleh filmnya Mas Bani itu bisa menjadi tools gitu. Paling tidak, kalau memang tidak untuk dibuka bagi umum, paling tidak untuk mempersiapkan para aktivisnya gitu. Jadi orang-orang yang bekerja untuk memperkuat praktek beragama yang substantif inklusif ini, pada saat mereka berusaha memahami situasi, kemudian mulai memikirkan cara-caranya, itu bisa menggunakan film ini untuk belajar gitu. Narasi-narasi moral foundation yang dipakai gitu. Karena sangat kuat itu tadi tuh di filmnya Mas Bani itu fondasi moral yang dipakai gitu. Kalau kamu tidak nyoblos sesuai dengan kepentingan agama, maka kamu adalah pengkhianat. Bahkan ada kalimat, ya wis kongkon metu wae, kayak dang metu saka agamane, ngono kan, ngono kan sampai ke 15-an gitu. Sampai seperti itu kan kalau dari sisi moralitas itu kenanya di moralitas loyalty versus betrayal. Terus kemudian keluar dari barisan itu itu juga loyalty versus betrayal. Lalu potret tadi Ibu menggambarkan bagaimana Ibu menyelami ayat-ayat itu moralitasnya menggunakan moralitas sanctity versus degradation. Menodai agama kalau memilih tidak sesuai dengan tuntunan agama, versus sanctity itu melindungi kesucian agama, begitu. Jadi itu keluar semua itu tadi di film gitu. Jadi menarik sekali. Makasih ya Mas Bani. Sama-sama Mbak. Gitu Bu Lia. Oke, terima kasih banyak, selalu menarik dan selalu saya belajar. Mungkin yang di-share bisa ditutup dulu, Mbak Alisa. Ya. Oke, supaya kita kelihatan lagi mukanya ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin untuk sutradara, artinya dari judul ini mungkin apa bisa dijelaskan lebih lanjut. Ini juga ada pertanyaan tentang kayak ini dari segi pengaruh dan bagaimana di masyarakat
pengaruh dari generasi lama dan inklusivisme dan eksklusivisme itu jelas. Tapi bagaimana dengan politisi yang memakai strategi seperti ini untuk memang di film tidak terlalu banyak dibicarakan ya, yang peran politisi dan justru pakai politisasi agama strategi ini ya, untuk agar bisa menang dengan memakai orang-orang seperti ibu atau yang lain yang benar-benar percaya pada prinsip agama ini. Ini terakhir dari saya mungkin. Saya hanya mau main itu devil advocate ya itu. Jika kelompok fundamentalis dan lain-lain tidak takut untuk sebarkan kebencian dan lain-lain, tidak akan pikir oh ini sensitif, ini akan jadi masalah nanti, ini nanti sara atau yang begitu. Mereka akan sebarkan sekencar-kencarnya. Tapi jika kelompok progresif kita ini mungkin kadang-kadang ya ini devil advocate ya, ini memang kadang-kadang refleksi sendiri dan saya mau tahu pendapatnya. Memang mungkin terlalu hati-hati dalam menyebarkan informasi. Terlalu hati-hati akhirnya tidak jadi diskusi yang sangat penting karena dalam praktek terjadi, kita tahu kasus Ahok, banyak sekali lah kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Tapi jika tidak ada diskusi publik atau kita sendiri terlalu hati-hati dalam ini, atau malah pemerintah yang menutupi ruangan diskusi, ya kita juga khawatir ya, karena memang sering juga pemerintah intervensi dalam diskusi, tapi akhirnya yang satu sebelah bisa semau-maunya, yang sebelah justru yang progresif, akhirnya hilang dari ruangan publik dengan segala akibatnya. Ini sana, mungkin terakhir ada pertanyaan dari Kata. Tadi saya ajak keluarga untuk nonton bareng film ini, lalu ada pertanyaan dari keponakan saya yang umur 8 tahun. Emang kenapa kalau milih yang enggak sama agamanya? Bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak kecil? Nah, mungkin ini dulu pertanyaan. Ada juga untuk Kisahpedia satu, tapi mungkin ronde berikutnya saya akan buka dengan Kisahpedia. Ya silakan. Siapa yang mau dulu? Mas Bani? Tentang judulnya mungkin? Oke. Oh ya, sudah. Tadi mikrofonnya ke mute. Tentang judulnya ya, Sepanjang Jalan Satu Arah itu memang proses pemilihan judul itu panjang. Saya berkali-kali ganti judul gitu. Dan kemudian terinspirasi judul ini karena di adegan di dalam film ini ada adegan awal-awal itu naik motor sore-sore bonceng ibu saya, dan itu kayak menyusuri jalan satu arah yang menjadi trigger dalam peristiwa ini gitu. Jadi ceritanya waktu setelah wali kota yang baru terpilih, kemudian dia memberlakukan jalan satu arah di area kami, di mana di situ memicu protes atau demo di situ. Jadi demo itu sebenarnya konteksnya adalah menolak jalan satu arah itu gitu. Tapi kemudian saya mempunyai meaning atas jalan satu arah itu sebagai pola komunikasi ataupun pendidikan agama dalam keluarga saya, di mana memang hanya satu arah gitu, dari orang tua ke anak gitu, tanpa ada arus balik gitu. Misalnya dari saya ke orang tua gitu, itu jarang terjadi gitu. Jadi sepanjang hidup saya itu mungkin di usia saya waktu bikin film itu adalah 27 tahun ya. Sepanjang 27 tahun itu saya dalam kehidupan beragama saya hanya satu arah aja gitu, dari orang tua ke saya gitu. Dan itu jadi monumen personal bagi saya untuk
ya setelah membuat film ini saya nggak mau satu arah terus gitu. Saya ingin memberhentikan jalan itu. Itulah kira-kira kalau dari judul. Tentang yang pertanyaan lain, mau komentar tentang peran politisi dalam strategi ini? Peran politisi tidak terlalu saya gali di film ini karena memang fokus saya di film ini adalah pola atau hubungan dalam keluarga gitu. Karena saya meniatkan dan berfokus dalam film ini menjadi karya yang personal gitu loh, dan pendekatannya pun juga pendekatan keluarga gitu. Jadi kalau saya melibatkan atau menceritakan lebih jauh atau menggali lebih jauh peran politisi, bagi saya akan mungkin sedikit merusak karya ini karena jadi menghilangkan intimasi atau kedekatan mungkin kepada penonton gitu. Jadi peran politik di sini hanya saya sematkan di satu adegan waktu ibu telepon, dan itu pun juga kita tidak tahu siapa politisi yang ada di belakang situ, hanya ibu saya yang menjawab telepon seperti itu, dan itu menurut saya sudah cukup di porsi film ini gitu, dan ya sudah ini saja gitu, tidak perlu ada yang lain gitu. Oke, terima kasih, Mbak Lisa. Ya, saya pertanyaan Mbak Kata itu berat ya. Pertanyaan Mbak Kata itu berat karena kita bicara pada dua cara pandang yang berbeda. Yang tadi saya tunjukkan dengan cara pandang aspek komunalitas agama dengan demokrasi yang berbasis pada hak individu gitu. Sebetulnya Mbak kalau mau menggali lebih dalam itu di bukunya Jonathan Haidt itu sangat kelihatan. Jonathan Haidt itu memotret masyarakat yang sosiosentrik dengan masyarakat yang individualistik gitu. Di masyarakat yang sosiosentrik seperti Asia, di Asia itu seperti India, Pakistan, Indonesia, Thailand, Filipina gitu ya, banyak sekali lah, Malaysia itu karena sosiosentrik, maka kemudian kepentingan kelompok itu dianggap lebih tinggi dari kepentingan kita pribadi. Begitu. Karena itu kemudian pemaksaan terhadap kepentingan kelompok itu menjadi sangat kuat. Nah, untuk orang-orang yang sudah lebih memahami tentang esensi demokrasi, kemudian keadilan sosial, maka tahu persis bahwa sifat atau watak dari sosiosentrik ini prone itu apa? Prone itu apa bahasa Indonesianya, Bu Lia? prone to be abused gitu. Ya. Cenderung. Cenderung atau gampang sekali di abuse gitu. Sosiosentrik itu gampang di masyarakat yang sosiosentrik, lalu kemudian penguasa di masyarakat itu mudah sekali untuk mengabuse kekuasaan yang dia punya untuk kepentingan dia pribadi gitu. Itu sosiosentrik gitu ya. Nah, orang-orang yang lebih terdidik, orang-orang yang lebih paham tentang hak-hak warga negara dan ingin agar ada keadilan sosial, itu punya kecenderungannya adalah ya kita memilih kader yang terbaik begitu. Jadi apa ya, perspektifnya aja udah beda nih gitu. Kacamatanya yang satu pakai kacamata cembung, yang satu pakai kacamata cekung gitu. Saya, Mbak Kata, Mas Bani, mungkin kita yang ada di sini punya kacamatanya adalah kacamata keadilan sosial, karena itu siapapun posisinya setara untuk dicalonkan dan sistem itu dibangun untuk melindungi semua warga negara orang per orang.
Sementara kelompok apa namanya sosiosentrik, kalau sosiosentrik ya dia kepentingan kelompok memang yang akan dipakai begitu. Dan menurut saya kita juga nggak bisa kemudian mengatakan bahwa itu salah gitu ya, atau itu obsolete, itu usang, nggak boleh lagi digunakan. Susah karena ini masih realita gitu. Kita masih membutuhkan banyak proses untuk orang kemudian tidak tidak terjebak pada kepentingan kelompok semata, tetapi basisnya adalah values gitu, nilai atau prinsip. Karena kalau hanya pokoknya individu, jangan ini, kita juga harus mengakui realita bahwa demokrasi itu dibajak oleh oligarki gitu. Jadi kemudian orang-orang yang tidak memahami ini, mereka memilih secara individu, tetapi sebetulnya suaranya itu digunakan untuk membangun kekuatan politik yang juga nantinya jadi otoritarianistik gitu. Jadi gimana ya cara menjelaskan? Jadi banyak banyak orang yang merasa bahwa sistem demokrasi yang berbasis hak individu ini justru menimbulkan banyak peluang yang menimbulkan ketidakadilan gitu. Jadi ya karena itu saya harus memastikan bahwa kepentingan kelompok saya itu terlindungi gitu. Misalnya contohnya begini. Tadi saya barusan ketemu dengan sesepuh dari masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Kelompok masyarakat adat, dia pasti menggunakan pendekatan sosiosentrik dalam hal memperjuangkan hak-hak kelompok adatnya. Kenapa? Karena terbukti selama ini kelompok adat itu menjadi korban terus gitu dari proses pemilihan langsung yang menghasilkan orang-orang yang justru dekatnya dengan para pemilik modal yang itu menghancurkan kelompok adat. Gitu. Jadi kelompok adat ini kalau bicara tentang politik pasti mereka akan berpikir kepentingan kelompok kita. Nah, gitu loh. Jadi gimana ya? Emang kenapa kalau milih yang nggak sama agamanya? Sebetulnya pendekatan yang kacamata yang sama nih yang digunakan. Nanti kalau kita nggak milih orang yang seagama dengan kita, kepentingan kelompok agama kita tuh nggak terlindungi gitu. Kan itu yang dipakai. Makanya bahaya sekali menggunakannya sebatas itu gitu, sebatas bahwa sebatas label primordial gitu. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Karena ini anak umur 8 tahun. Kalau udah SMA sih enak ya jawabnya gitu. Tetapi kalau umur 8 tahun, menurut saya ya tetap harus pada prinsip keadilan. Gitu. Bahwa dan kesetaraan, bahwa semua boleh kok dipilih gitu. Undang-undang dasar itu memberikan jaminan bahwa semua orang bisa dipilih. Masalahnya pemilihnya mau milih enggak gitu. Itu Gus Dur ketika ditanya oleh media massa pada tahun 80-an. Gus Dur kan ditanya gini. Gus Dur Anda ini kan pejuang demokrasi ya dan pejuang HAM. Apakah dengan demikian berarti Anda mendukung kalau Pak Benny Murdani itu menjadi presiden atau mencalonkan diri untuk menjadi presiden? Gitu. Gus Dur waktu itu menjawabnya begini. Secara konstitusi, Pak Benny Murdani itu punya hak untuk maju. Sebagai orang Kristen, dia tetap punya hak untuk maju sebagai calon presiden. Tapi apakah orang Islam di Indonesia itu akan memilih dia? Itu hal lain. Gitu. Nah, ini pendekatan sistem dengan pendekatan sosial itu makanya nggak bisa dipisahkan. Karena kalau hanya sistem aja, tetapi
nilai-nilai sosialnya itu, tradisinya atau nilai apa perspektif yang berkembang di masyarakatnya itu belum menunjang, walaupun dalam sistem itu ada, sudah dijamin, tetap aja nggak kejadian gitu. Mbak Kata kayaknya aku jawabnya kemana kemana tahu. Intinya adalah kalau untuk anak 8 tahun udah bahwa semua boleh mencalonkan diri dan semua boleh dipilih dan kita perlu memilih figur yang terbaik. Tapi orang punya banyak pertimbangan dalam memilih, udah itu gitu. Ya, karena memang Alisa adalah advokat untuk anak, juga pasti pertanyaan ini yang paling mendapat perhatian. Tapi ada yang lain ya tentang permainan politisi. Bagaimana kita berhentikan ya itu. Misalnya dari orang yang pakai strategi untuk menang dengan pakai politisasi agama. Bagaimana bisa diberhentikan, apa yang bisa dibuat untuk itu. Saya ketawa karena kemarin beberapa hari yang lalu di Jakarta saya berhadapan dengan 100 orangan gitu ya, apa namanya, pemangku kepentingan utama dalam hal toleransi gitu. Lalu saya tanya apa tantangan toleransi di Jakarta. Terus jawabannya politisasi agama gitu. Nah, terus saya tanya, kalau begitu caranya bagaimana untuk memberhentikan politisasi agama itu? Mentoklah kita. Mentoklah kita gitu. Jadi Bu Lia ketika nanya gitu, terus saya jadi teringat itu. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana teman-teman kita akan mendiskusikan ini. Ya, saya tidak tahu, tapi mungkin bisa jadi memang salah satu topik diskusi untuk kita semua, karena memang perlu kesadaran masyarakat, tapi perlu juga ya tidak tahu, kasih sinyal bahwa ini bukan etika politisi yang baik, tapi bagaimana caranya ya memang agak sulit untuk didiskusikan. Itu yang ada pertanyaan lain baru untuk Mas Bani. Bagaimana dengan keluarga layar kedua? Jadi memang di film ada keluarga yang layar pertama, yang keluarga inti. Tapi bagaimana apakah yang lain juga ikut diskusi? Karena biasanya dalam keluarga Indonesia, keluarga bukan hanya yang inti. Itu pertanyaan untuk Mas Bani. Untuk Kisepedia, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika memang tujuannya, ya ini mungkin terkait dengan pertanyaan saya tadi yang penting untuk didiskusikan secara terbuka. Jika memang tujuannya adalah untuk mencapai sebanyak mungkin orang, apakah tidak sebaiknya ditayangkan terbuka daripada hanya di platform Kisapedia? Itu salah satu pertanyaan. Yang kedua, seberapa sering Kisapedia menambahkan film-film baru di platformnya? Apakah hanya khusus untuk film pendek dan bukan film panjang? Kita masih ada 10 minit tentang ini, dan untuk menutupi acara yang sangat menarik. Silakan jawab dulu mungkin Mas Bani. Ya, pertanyaan yang menarik. Ini sebenarnya yang apa namanya, mungkin saya bisa ceritanya itu lewat pendekatan film ya, karena memang di waktu itu kan saya yang pertama saya lakukan sebelum syuting adalah memang berusaha mendekat ke keluarga. Jadi ceritanya setelah peristiwa pemilu itu saya memang minggat gitu loh dari rumah. Saya pergi dari rumah dan menyewa rumah sendiri dan tidak berkomunikasi dengan ibu saya itu selama 6 bulan lebih gitu ya. Dan memang tidak tahu kondisi rumah seperti apa gitu. Nah, itu yang pertama saya lakukan adalah bertanya kepada keluarga yang layar kedua saya untuk semacam curhat gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika saya tercetus ide ini pun juga saya komunikasikan dulu ke keluarga yang lain gitu, dan mungkin karena
pendidikan, latar belakang pendidikan saya emang saya kuliah di film dan sudah membuat film sebelum ini, itu jadi apa ya, banyak yang setuju karena ada di frame itu. Ya menarik tuh kalau dibikin film mungkin itu menarik gitu. Jadi itunya tuh yang bikin kita tuh punya kesepakatan bersama sebagai apa ya, kelompok yang sebelumnya tuh terpecah gitu. Asik nih kita bikin film bareng-bareng nih gitu. Nah, itu pun juga yang menyatukan teman-teman saya sebagai kru di situ. Karena memang kita tidak membuat film secara apa ya, mungkin orang-orang tahu secara industri ya membuat film yang seperti kayak film bioskop gitu, tapi di proses ini tidak. Ini kita memang melibatkan orang-orang yang apa ya, sudah terbiasa ada di rumah itu, dan kami memang tinggal di kelompok keluarga yang banyak gitu. Itu kan rumah warisan kakek gitu, yang di situ ada 7 sampai 10 kakak yang tinggal di situ gitu. Dan proses syuting ini kan pasti melibatkan mereka, setidaknya tempatnya dipakai untuk syuting gitu. Nah, itulah yang apa namanya, layer film itulah yang kemudian menyatukan di sini. Maka pun juga di ending film saya menegaskan bahwa ya ini tuh syuting film gitu loh. Ini adalah proses syuting film yang saya maknai sebagai kegiatan kebudayaan gitu, kegiatan menyatukan orang-orang yang sebelumnya terpisah karena persoalan politik gitu. Nah, dengan kegiatan kebudayaan membuat film inilah yang bisa membuat kita jadi satu lagi gitu. Nah, setelah filmnya jadi pun waktu keluarga kayak Lebaran gitu, rumah itu jadi ramai dengan orang-orang, ada Pak D saya, Bude saya, Om saya di situ. Nah, kami melakukan nonton bareng di situ. Nonton bareng film itu, dan ya diskusinya jadi macam-macam lah, sampai sekarang pun di grup keluarga seperti itu. Tapi ada yang apa ya, semacam kayak komentar nggak enak gitu, itu juga ada. Tapi juga ada yang komentar bagus gitu. Itu pun juga menurut saya ya santai-santai aja, sah-sah saja. Tetapi yang saya tekankan terus-terusan kepada keluarga adalah, ini proses bikin film kok gitu loh. Ini itu proses bagaimana keluarga saya, keluarga kami itu menarasikan kembali sebuah peristiwa yang telah berhasil mencerai-beraikan kami gitu loh. Dan dengan proses ini kita bisa balik lagi, dan setelah peristiwa ini terjadi bertahun-tahun pun, seperti hari ini sudah 5 tahun dilewati pun, kami tetap bisa mengingatnya dan membicarakannya lagi sebagai bagian dari sejarah keluarga kami. Seperti itu sih. Sangat menarik cerita ini. Ada beberapa komentar yang sangat positif dan cukup panjang tentang film Anda, dan mereka sangat senang dengan film bisa dibaca di chat. Jadi kita forward karena kita tutup untuk tadi, karena kejadian tadi orang tidak bisa lihat, tapi moderator bisa lihat. Kita sekarang forward agar semua bisa lihat. Itu 2 komentar yang cukup panjang dan sangat positif untuk Anda, maupun tentang acara yang diadakan, dan jelas tentang Mbak Alisa juga. Silakan baca di sini. Kisahpedia, silakan. Mungkin bisa jawab. Mbak Ula atau Mbak Telia? Perlu di unmute kayaknya, Bu. Hah? Nggak bisa unmute sendiri soalnya. Tuh kan? Bisa mute. Sorry. Bom, can you open? This is... Nggak apa-apa, karena... Oke, sudah bisa bicara. Oke, sorry. Halo Mbak Alisa, makasih ya sudah ikutan di sini. Saya mau jawab ini, kenapa tadi Kisahpedia film-filmnya tidak bisa diakses begitu ya? No, itu juga tujuannya adalah film-film Kisahpedia bisa diakses di YouTube channel kita. Ya, maksudnya kenapa dibatasi? Bisa. Jadi hanya film ini, hanya film Bani ini di sepanjang jalan satu arah ini, yang memang sudah ngobrol juga dengan Bani bahwa memang film ini kita
bawa di dalam diskusi ini. Jadi memang harus tetap ada pendampingan sehingga memang harus ada diskusi yang jadi ada Bani juga di sini untuk menyertai film ini supaya kan tadi Bani sempat menyampaikan bahwa memang ada tokoh-tokoh yang ada di dalam film yang memang mungkin juga rasanya kalau kita biarkan di YouTube itu kan sangat publik ya kan, dan mereka bisa, kita nggak pernah tahu tanggapan mereka dan dibiarkan lepas saja gitu. Jadi emang untuk film Bani aja yang memang kita buka di beberapa jam pada saat kita melakukan event ini gitu. Tapi untuk film-film Kisahpedia yang lain bisa dilihat di YouTube channel kita. Sekarang kan YouTube channel agak susah ya untuk langsung mengadreskan nama Kisahpedia. Jadi kalau mau search cepat mungkin bisa hashtag Kisahpedia gitu. Nanti akan keluar Kisahpedia YouTube channel di situ. Jadi memang film-film yang ada di situ yang kita kurasi. Jadi kita mendapatkan film-filmnya itu adalah dengan mengkurasi film, kemudian mengakuisisi dari beberapa festival film yang kita rasa memang pas gitu dengan topik-topik yang Kisahpedia ingin sebarkan, yaitu good vibes, toleransi, kemudian respect, kebinekaan gitu. Terus bagaimana mereka solutif gitu ya, solutif tapi tidak harus dengan argumen keras, tapi ada cara-cara yang memang menarik untuk dilihat karena kita lihatnya juga YouTube audience YouTube itu juga pingin sesuatu tayangan yang lebih substansi gitu. Nah, film pendek di sini kita percaya bahwa film pendek itu semacam art sebenarnya. Jadi ada keindahan pada saat membuat satu film pendek. Karena untuk waktu yang terbatas, mereka diharapkan nih filmmaker itu memberikan cerita bukan yang dipanjang-panjangkan gitu kan, tapi memang film pendek yang membuat otak kita melihat bahwa konten itu sudah ada di dalam film yang durasinya itu kurang dari 40 menit gitu. Bahkan film Bani ini kan di 16 menit Bani berhasil memampukan kita berpikir bahwa ada seluruh aspek yang tadi disampaikan oleh Mbak Alisa tercakup gitu, ada di dalam film Bani. Jadi itu kenapa memang pilihannya film pendek. Kalau film panjang, kami rasa untuk satu platform YouTube itu nggak masalah, bisa. Tapi memang butuh apa ya, audiensnya yang memakai itu kayaknya untuk nonton film panjang mereka nggak terlalu lama gitu untuk mereka berdiam di dalam satu layar kecil. Karena memang kalau dari istilahnya nih para pembuat film gitu tetap sebenarnya merasa bahwa satu bioskop besar sinematik itu selalu sesuatu yang paling tepat untuk kita menonton. Jadi ada experience gitu menonton bioskop. Nah, sekarang karena memang dimungkinkan satu digital dan orang bisa nonton dalam satu layar yang kecil misal, atau mungkin layar yang besar di TV, itu tetap kita merasa bahwa menonton di bioskop itu ada menimbulkan suatu experience sendiri gitu ya. Oke. Jadi kalau di YouTube memang kami rasa yang paling lebih pas itu ya film pendek gitu, dan itu juga bisa memantik diskusi-diskusi yang relate dengan film tersebut. Jadi kalau menjawab apakah ditutup, kita nggak tutup akses ke film. Jadi silakan masuk ke dalam kanal YouTube Kisahpedia kalau memang nanti sama addressnya, tapi kalau mau lebih cepat bisa di search dengan hashtag Kisahpedia gitu. Oh ya, dan satu lagi mungkin di YouTube ini sangat dimungkinkan itu kita memasukkan hashtag good vibes atau positive word ke dalam YouTube channel untuk memperbanyak konten-konten yang kita rasa memang positif untuk semakin muncul pada platform sosial media. Platform YouTube itu salah satu cara juga kita untuk lebih banyak mengimbangi konten-konten yang kita rasa negatif ataupun berseberangan dengan yang kita pahami gitu. Jadi kalau kita juga mau melakukan sesuatu sedikit saja pada YouTube, mungkin kita bisa memasukkan untuk kita yang punya channel di YouTube dengan memasukkan hashtag dengan good
words, positive words seperti itu. Maaf, saya harus sebagai moderator yang tegas harus mencoba menyelesaikan acara yang sangat menarik ini karena saya tahu juga Mbak Lisa pasti ada 10 acara lagi hari ini, jadi kita tidak mau dia terlambat. Saya mau sangat terima kasih sekali lagi pada sutradara dan ya Mas Bani. Saya juga menikmati melihat film Anda dan mungkin harus dibuat lagi sekarang satu film karena di Solo terjadi juga yang cukup menarik. Tapi bukan politisasi agama, tapi mungkin hubungan keluarga ya, yang harus ditonjolkan. Ini bercanda saja ya, tapi setengah serius lah tentang Solo. Keadaan Solo memang di Indonesia ada juga masalah nepotisme selain masalah politisasi agama. Bukan hanya di Indonesia, di Itali pun demikian rupa. Itu yang jadi terima kasih Mas Bani, terima kasih Mbak Lisa, selalu sangat menarik untuk saya dan saya selalu ada yang baru teori-teori yang bisa kita belajar bersama. Saya senang sekali juga bahwa Anda lewat Bangkok untuk kenal Mas Bani. Jadi di Indonesia tidak kenal, tapi sekarang karena Gus Durian Thailand berhasil kenal dan saya harap kerjasama terjadi karena menurut saya akan sangat penting karena saya percaya tetap harus ada diskusi publik lebih gencar sedikit lah jika bukan terbuka untuk semua, paling tidak terbuka untuk yang strategis, yang pihak-pihak strategis yang bisa menyebar dalam wacana karena memang penting sekali berkembangan wacana yang seperti ini. Jadi semoga kerjasama di antara Gus Durian dan Kisapedia dan Mas Bani bisa diteruskan habis acara ini dan Mas Bani menurut saya kerjasama dengan Gus Durian saya mau rekomendasikan akan sangat baik dan pasti tidak akan perlu stres untuk ini. Jadi semoga terjadi. Terima kasih juga pada Kisapedia dan itu Gus Durian Thailand Arab bisa teruskan. Ini memang tujuannya adalah satu seri, jadi semoga akan ada yang lain juga dalam bulan depan atau 2 bulan lagi, tapi pasti kita ingin menunjukkan. Nah, sesuai tradisi Indonesia, kita mau foto bersama sebelum tutup. Jadi tolong, saya tidak tahu orang tidak bisa bicara, tapi oke. Yang pertama dulu, yang senyum semua buka agar bisa difoto bersama. Yang nomor 1. Sekarang yang 2, yang layar kedua, oke, layar ketiga, tidak tahu berapa layar di sini. Layar keempat, silakan buka semua ya agar kita foto bersama. Ya, oke, saya pikir sudah difoto semua. Itu ada dokumentasi dari kegiatan yang sangat menarik. Dan sekali lagi terima kasih dan terima kasih pada teman Gus Durian yang berhasil mengadakan acara ini dan jelas terima kasih juga pada si Junction yang mendukung dengan Zoom. Saya minta maaf kita harus ketat kontrol chat Zoom dan juga video dan pembicara, tapi memang ada kejadian yang tidak terlalu menyenangkan walaupun bisa dianggap lucu. Jadi kita harus kontrol. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan sawadika pada semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Lia, si Junction dan teman-teman Gus Durian Thailand, tetap semangat. Mas Bani, terima kasih Mbak Ula, makasih. Terima kasih. Sukses Kisapedia. Saya langsung pamit ya Bu Lia. Ya, pamit. Acara berikutnya sukses. Bye. Terima kasih. Mari. Bye. Bye. Ya. Bye Mas Bani. Pamit. Ya. Bye. Mari.